Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. NIM saya 64240868. Saya dari kampus UBSI Tangerang Cimone, Prodi Manajemen Kelas Malam. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang korupsi di Indonesia, dampak, faktor, dan strategi pemberantasannya. Oke, kita mulai saja. Pembahasan materi kita adalah yang pertama adalah apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan mengambil uang atau barang milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala, dari yang kecil hingga skandal besar. Korupsi merugikan pihak lain, menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintahan. Korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa suap, imbalan untuk kemudahan, atau manipulasi data demi keuntungan pribadi. Pentingnya untuk memahami bahaya korupsi dan mencegahnya demi masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Contohnya ialah memberi atau menerima uang ataupun hadiah untuk memuluskan suatu urusan. Itu adalah bentuk dari tindakan korupsi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita bahas faktor yang mempengaruhi korupsi. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor struktural, yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, yang keempat ada faktor politik dan ekonomi. Kita bahas yang pertama, faktor individu. Faktor individu merujuk pada aspek personal seperti nilai, moral, karakter, dan motif seseorang. Individu dengan integritas rendah, kebutuhan ekonomi tinggi, atau ambisi pribadi yang cenderung lebih mudah melakukan pelanggaran. Intinya, faktor kepribadian, moral, dan keputusan pribadi itu adalah yang paling utama. Yang kedua adalah faktor struktural. Berkaitan dengan kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, atau ketidakseimbangan kekuasaan dalam lembaga atau organisasi yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Intinya celah dalam sistem dan lemahnya kontrol institusional yang kurang dalam pengawasannya. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Menyangkut nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti toleransi terhadap pelanggaran, budaya gratifikasi, atau tekanan sosial untuk mengikuti norma kelompok meski menyimpang. Pada intinya, norma masyarakat yang permisif dan budaya yang membiarkan penyimpangan itu udah jadi hal yang lumrah. Yang keempat ada faktor politik dan ekonomi. Faktor politik dan ekonomi melibatkan kebijakan yang tidak adil, ketimpangan ekonomi, serta praktik politik transaksional yang mendorong aktor untuk menyalahgunakan wewenang demi keuntungan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut pembahasan materi kita, yaitu dampak dari korupsi. Dampak korupsi itu ada 5. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua ada dampak sosial, yang ketiga ada dampak politik dan pemerintahan, yang keempat ada dampak hukum dan keadilan, yang kelima ada dampak moral dan budaya. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi, penyimpangan atau masalah seperti korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara, menurunnya investasi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Pada intinya, hilangnya dana publik dan memburuknya kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, ada dampak sosial. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat, kecemburuan sosial, dan meningkatnya kesenjangan antar kelompok. Pada intinya, ketidakadilan sosial dan konflik antar warga itu sering terjadi. Yang ketiga ada dampak politik dan pemerintahan. Mengurangi legitimasi pemerintah, turunnya partisipasi publik, dan memperkuat politik transaksional atau oligarki yang terjadi di negeri ini. Pada intinya krisis kepercayaan terhadap institusi politik itu menurun terhadap masyarakat ataupun publik. Yang keempat ada dampak hukum dan keadilan. Hukum kehilangan wibawa saat penegakan tidak adil. Adanya impunitas atau diskriminasi hukum.
Pada intinya, ketimpangan hukum dan melemahnya rasa keadilan membuat hukum itu tidak ada lagi di negeri ini. Seperti itu. Yang kelima, ada dampak moral dan budaya. Merusak nilai etika masyarakat, menormalisasi kecurangan, dan menurunkan standar moral generasi muda. Pada intinya, dekadensi moral dan budaya permisif terhadap pelanggaran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu strategi pemberantasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, ada pembentukan unit pengendali internal. Yang ketiga, ada transparansi dan digitalisasi proses pemerintahan. Mari kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Hukum harus diberlakukan adil untuk semua, tanpa pengecualian berdasarkan jabatan, status, atau kekuasaan. Pada intinya, keadilan ditegakkan secara adil dan merata, tidak pandang siapapun itu. Jangan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Masyarakatmu oleh yang kena, yang punya duit enak, bisa membeli. Oke, yang kita bahas lagi. Yang kedua, pembentukan unit pengendali internal. Perlu dibentuk lembaga pengawas internal di setiap instansi untuk mencegah penyimpangan sejak dini. Pada intinya, mencegah pelanggaran dari dalam, itu main tangan, atau disebut dengan penggelapan. Yang ketiga, ada transparansi dan proses digitalisasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi untuk membuka akses informasi publik dan meminimalkan praktik manual yang rawan disalahgunakan, karena emang ladang basah sih. Pada intinya, pemerintahan lebih terbuka dan efisien. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Yang ini slide terakhir, yaitu kesimpulan. Korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi krisis kepercayaan. Maka pemberantasan harus dimulai dengan sistem moral dan partisipasi bersama. Korupsi merugikan banyak pihak dan menghambat kemajuan. Dengan menjunjung kejujuran dan integritas, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan adil. Tindakan kecil yang jujur dapat membawa perubahan besar dan menjadi teladan. Bersama kita dapat membangun masa depan yang lebih cerdas dan bebas korupsi. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan materinya. Ya, mungkin masih banyak kekurangan, atau mungkin masih banyak lah dari segi penyampaian ataupun materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, kata-kata untuk para koruptor. Setiap rupiah yang kau ambil bukan milikmu. Itu adalah napas terakhir dari ibu yang tak mampu berobat dan anak yang putus sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.